Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini mengisahkan tentang Tony, seorang sarjana ekonomi yang tidak punya pekerjaan dan putus asa. Dia nekat melakukan pesugihan Nyi Blorong, walaupun dengan syarat yang amat berat. Pada setiap malam satu suro, Tony harus bersetubuh dengan Nyi Blorong yang berwujud wanita cantik dengan tubuh manusia dari pinggang ke atas, sementara bagian bawah tubuhnya berwujud ular, hingga Nyi Blorong merasa puas dan juga harus rela menyerahkan tumbal nyawa orang yang paling dicintainya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tonton terus video ini sampai akhir hanya di Berbagi Cerita. Sahabat Berbagi Cerita, apakah Anda pernah merasa putus asa setelah lulus kuliah? Itulah yang dirasakan oleh Tony, seorang sarjana ilmu ekonomi yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Meski telah mengantongi gelar sarjana, Tony merasa tidak berdaya menghadapi persaingan di dunia kerja. Ia telah mengirimkan lamaran ke puluhan perusahaan, namun tak satu pun yang memanggilnya untuk wawancara. Sebenarnya Tony bisa saja mendapat pekerjaan yang mungkin di bawah ekspektasinya dari seorang lulusan ilmu ekonomi. Akan tetapi Tony memiliki mimpi setinggi langit untuk menjadi seorang ekonom yang sukses. Ia tidak mau menerima pekerjaan yang ia anggap tidak sesuai dengan gelar sarjananya. Barista di sebuah kedai kopi, itu sama saja dengan menghina dirinya sendiri. Namun keputusan Tony untuk menolak pekerjaan bawahan itu tidak disetujui oleh ayahnya, seorang pensiunan tentara yang keras dan disiplin. Ayahnya sering marah-marah dan menyuruh Tony untuk segera bekerja, apapun pekerjaannya. Menurut ayahnya, Tony adalah seorang pemalas yang tidak tahu bersyukur. Tony sering mencari-cari alasan untuk menghindari amukan ayahnya. Ia kadang pura-pura sakit, pergi ke perpustakaan, atau bermain game online di kamar. Suatu hari ia bahkan mencoba berpura-pura menjadi buta, tapi gagal karena ia lupa melepas kacamata hitamnya saat makan. Selain malu karena tidak punya pekerjaan, Tony juga sebenarnya malu karena tidak punya pasangan. Terlebih, dia yang tidak bekerja pasti akan semakin sulit mencari seorang wanita. Tak hanya itu, yang paling memalukan bagi Tony adalah saat berkumpul dengan teman-temannya. Bagaimana bisa ia petentang-petenteng datang ke kumpulan itu tanpa membawa seorang pacar dan dengan bangga menceritakan kalau ia pengangguran? Tidak mungkin. Tony tidak akan pernah datang lagi ke kumpulan seperti itu sebelum ia mencapai kesuksesan. Namun suatu hari watak keras kepala Tony luluh oleh seorang wanita lemah lembut nan cantik bernama Amelia. Tony bertemu dengan Amelia di sebuah toko buku. Ia sedang mencari buku tentang ilmu ekonomi ketika ia melihat seorang wanita yang sedang membaca buku tentang sastra. Ia merasa penasaran dan tertarik dengan wanita itu. Ia mendekat dan menyapa wanita itu dengan sopan. Tony merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ia merasa deg-degan dan bahagia saat berbicara dengan Amelia. Ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari mata Amelia yang indah. Ia merasa seperti menemukan belahan jiwanya. Tony jatuh cinta setengah mati kepada Amelia. Semua beban hidup langsung hilang setiap saat Tony menatap mata Amelia. Setelah seminggu PDKT, mereka akhirnya pacaran. Tak menunggu lama, Tony yang sudah cinta mati kepada Amelia itu mantap ingin menikahinya setelah sebulan pacaran. Tony hanya ingin memiliki Amelia seutuhnya. Dia tidak rela jika nanti Amelia jatuh ke tangan orang lain. Tak disangka Amelia pun mau menikah dengan Tony. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Amelia tidak peduli dengan status dan kondisi Tony. Ia hanya mencintai Tony apa adanya. Ia sering memberikan dukungan dan semangat kepada Tony. Ia juga sering membantu Tony mencari pekerjaan dengan mengirimkan lamaran-lamaran secara online. Tony merasa sangat beruntung dan bahagia memiliki Amelia. Ia merasa Amelia adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepadanya. Ia merasa Amelia adalah teman hidup yang paling cocok untuknya. Ia merasa Amelia adalah harapan dan impian yang paling indah untuknya. Tentu saja ini membuat hati Tony melunak. Ia tidak pernah menyangka akan menikahi seorang wanita yang mau dengan seorang pengangguran sepertinya. Tujuannya saat ini hanya satu, membahagiakan istrinya. 2 bulan menikah, Tony dan Amel tak berhenti dirundung kebahagiaan. Meski hidup serba kekurangan,
mereka tetap bahagia dengan cinta yang masih bersemi di hati. Di bulan ketiga, kebahagiaan mereka memuncak. Amel positif hamil. Mereka sangat berhati-hati dalam merawat kehamilan pertamanya itu. Tony belajar sabar meladeni permintaan istrinya yang macam-macam. Tapi, semakin mendekati bulan persalinan Amel, kesabaran Tony semakin menipis. Ia mulai khawatir. Tony merasa tertekan dan putus asa. Ia merasa gagal sebagai suami dan calon ayah. Ia merasa tidak berguna dan tidak berharga. Ia merasa bersalah kepada Amelia dan calon bayinya yang masih dalam kandungan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Tony sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan. Ia sudah mengirimkan lamaran ke ratusan perusahaan. Ia sudah mengikuti berbagai tes dan wawancara. Ia sudah meminta bantuan dari teman-teman dan kenalan-kenalannya. Namun, hasilnya selalu sama. Ia selalu mendapat jawaban negatif atau tidak ada jawaban sama sekali. Tony merasa tersinggung dan marah saat mendapat peringatan dari orang tuanya. Ia merasa orang tuanya tidak mengerti dan tidak mendukungnya. Ia merasa orang tuanya hanya menyalahkan dan menekan dirinya. Ia merasa orang tuanya tidak peduli dengan perasaan dan keadaan dirinya. Tony, sampai kapan kamu begini terus? Kamu sudah menikah dan akan punya anak. Kamu harus bertanggung jawab dan mencari pekerjaan. Kamu tidak bisa terus-terusan mengandalkan kami dan orang tua Amelia. Kamu harus mandiri dan dewasa. Setelah mendapat teguran dari ayahnya, Tony merasa bingung. Ia merasa tidak ada harapan dan jalan keluar untuk mengatasi masalah keuangan yang ia hadapi. Ia merasa tidak mampu dan tidak layak untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Ia merasa telah mengecewakan Amelia dan bayinya yang masih dalam kandungan. Ia merasa hidupnya tidak berarti dan sia-sia. Tony pun mencoba mencari informasi tentang biaya persalinan di berbagai rumah sakit dan klinik. Ia terkejut dan takut saat mengetahui bahwa biaya persalinan bisa mencapai jutaan rupiah. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa membayar biaya itu. Ia juga tidak tahu bagaimana ia bisa membeli susu, popok, baju, dan perlengkapan lainnya untuk bayinya nanti. Ia merasa tidak siap dan tidak sanggup untuk menghadapi tanggung jawab yang besar itu. Tony tak mau munafik bahwa satu-satunya jalan keluar dari permasalahan ini adalah pesugihan. Tony sudah putus asa dan nekat. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia andalkan selain pesugihan. Diam-diam Tony mendatangi seorang dukun tanpa sepengetahuan Amel. Ia tidak mau kalau Amel tahu biaya perawatan bayinya nanti berasal dari duit pesugihan. Berbekal informasi yang ia dapatkan, ia berangkat malam-malam menggunakan sepeda motornya. Singkat cerita, Tony pun sampai di sebuah rumah yang terletak di pinggir hutan. Ia mengetuk pintu rumah sang dukun itu dan segera disambut oleh seorang dukun yang berpakaian hitam-hitam. Ia melihat dukun itu memiliki rambut gondrong, jenggot panjang, dan mata merah. Ia merasa ngeri dan takut melihat dukun itu. Setelah Tony menceritakan kondisinya dan mengutarakan keinginannya untuk melakukan pesugihan, dukun yang didatangi Tony itu pun kemudian menjelaskan syarat yang harus dipenuhi saat melakukan pesugihan. Jika kamu ingin kaya, kamu harus memenuhi syaratnya. Syaratnya cukup mudah, kamu cuma harus bersetubuh dengan Nyi Blorong setiap malam 1 suro. Nanti, dia akan berubah jadi siluman ular. Sisiknya akan berguguran dan memberikanmu berkeping-keping emas. Bagaimana, apakah kamu sanggup? Kata dukun itu. Apanya yang mudah, Ki? Masa aku harus mengkhianati istriku, bentak Tony. Kalau tidak mau, ya sudah kamu pulang saja. Saya hanya bisa memberikan solusi itu kepadamu, kata dukun itu tenang. Baiklah, Ki. Saya akan melakukan itu, balas Tony tunduk. Jangan lupa, kamu juga harus menyiapkan tumbal dari keluargamu biar Nyi Blorong tetap awet muda, tambah dukun itu. Tony pun terkejut mendengar hal itu. Mana mungkin ia mau menumbalkan salah satu keluarganya untuk pesugihan ini. Tapi tetap saja tidak ada pilihan lain. Nasi sudah menjadi bubur. Tony pasrah dan hanya menganggukkan kepala mendengar itu. Suatu malam bertepatan dengan malam 1 suro. Tony tentu saja sudah melakukan ritual itu. Tapi Tony kian bingung. Nyi Blorong memberinya tenggat waktu untuk menentukan siapa keluarganya yang akan ditumbalkan.
Yang pasti Tony tidak mau mengorbankan Amel. Ia adalah belahan jiwanya. Jika Amel mati, ia juga harus mati. Tony juga tidak bisa menumbalkan orang tuanya. Ia tidak mau membalas air susu dengan air tuba. Satu-satunya harapan adalah bayinya sendiri. Tony berpikir masih bisa punya anak lagi nanti. Entah apa yang terjadi dengan akal sehat Tony saat itu. Tapi, dia sangatlah tertekan. Lagi pula bagi Tony, bayi itu terasa membebani hidupnya dengan Amel. Kalau saja dia tidak ada, pasti Tony tidak akan seputus asa ini dan pasti bahagia saja hidup dengan Amel. Keputusan Tony sudah bulat. Ia akan menumbalkan anaknya sendiri. Tony semakin hari semakin kaya. Setiap kali Amel penasaran dan bertanya, Tony selalu menjawab bahwa dia mendapat uang dari pekerjaan barunya. Namun, Amel tidak terlalu peduli dengan hal itu. Yang membuatnya bingung adalah sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi. Bayi yang sedang dikandungnya, yang seharusnya sudah berusia 7 bulan, tiba-tiba lenyap begitu saja. Amel merasa dunianya runtuh. Bayi yang sudah ia tunggu-tunggu selama 7 bulan, hilang begitu saja tanpa jejak. Ia tidak bisa berhenti menangis. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia tidak mau menyentuh makanan. Tony yang kini kaya raya merasa kasihan pada istrinya. Ia membawanya ke dokter terbaik yang bisa ia temukan, dengan harapan bisa menyembuhkan istrinya itu. Amel tidak bisa menerima kenyataan yang pahit. Bayi yang ia sayangi, yang ia harapkan bisa menjadi buah hatinya, raib tanpa bekas. Ia terpuruk dalam kesedihan yang dalam. Ia mulai mengigau dan berhalusinasi. Bahkan sekarang Amel sudah tidak mengingat siapa Tony, suaminya yang selalu setia. Tony sangat sedih melihat keadaan istrinya itu. Dia tidak tahu kehilangan anaknya akan membuat Amel menjadi gila. Tony menyesal sudah melakukan pesugihan. Kini, ia sadar bahwa pesugihan hanyalah menjanjikan kenikmatan yang fana, sementara pelakunya akan mendapatkan sengsara yang tidak berkesudahan. Sahabat berbagi cerita. Itulah akhir dari cerita Tony pelaku pesugihan Nyi Blorong yang tumbalkan anaknya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keserakahan akan membawa petaka. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan berusaha dengan cara yang halal dan baik. Kita juga harus menghargai dan mencintai keluarga kita, karena mereka adalah harta yang paling berharga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.